idea what's going on. What are we gonna do? Halo, assalamualaikum. Ohayo, konnichiwa, konbanwa. Buat kalian semua yang lagi di negara yang kalau hujan dikit banjir, kalau panas dikit listrik naik, kalau tenang dikit cicilan datang. Aduh, kembali lagi nih sama aku Vita Lavita di channel Papan Hijau, channel terkeren terbaik dalam mengulas film-film dunia. Kali ini kita akan mencoba rangkum sebuah film action tapi berbalut romantisme antara sepasang suami istri yang mana tanpa diketahui suaminya, ternyata istrinya itu adalah seorang pembunuh bayaran. Apa yang akan terjadi dengan rumah tangga ini? Dan kenapa bisa suaminya nggak tahu hal tersebut sama sekali pada saat sebelum menikahi istrinya? Nggak usah spoiler terlalu dalam, ambil posisi nyaman, siapkan kopi di samping kamu. 3, 2, 1, let's go! Meeting's just out. They're coming your way. Scene diawali seorang wanita yang bernama Emma Rayburn. Kita panggil saja Emma. Mendapatkan telepon dan akan membunuh seseorang. Thank you. Hi there. Setelah melakukan pembunuhan, Emma melepas semua penyamarannya dan pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, ternyata Emma ini adalah seorang ibu dari 2 orang anak ya, dan istri dari seseorang yang bernama Dave. Emma mengaku ke suaminya bahwa pekerjaannya adalah sebagai seorang konsultan seni internasional dan sering mendapat job di luar negeri. Emma selalu konsultasi dengan seseorang lewat telepon yang bernama Raj. Ini dia orangnya, yang mana Raj ini adalah sebagai calonnya Emma untuk melakukan pembunuhan. Sementara dia mengaku ke suaminya bahwa Raj adalah mentornya di dunia konsultan seni. It's a fancy restaurant. I blew it. Suatu malam, Dave memberikan istrinya sebuah kostum perawat seksi. Ya kalian tahu sendiri lah ya, kayak tematik gitu. Ini dia lakukan agar hubungan mereka itu ada improvisasi dan gak membosankan sebelum skip pop-up. Kalau langsung aja kan bosen, karena mereka ini udah nikah selama 7 tahun. Tapi ternyata si Emma ini malah ngajakin melakukan hal yang lebih ekstrim lagi. Dia mengajak suaminya seolah-olah tidak sengaja ketemu di bar hotel. Jadi pura-pura baru kenal, ngobrol sebentar, cocok, langsung bungkus, langsung check-in. Kayak kelakuan siapa tuh? Jadi biar ada improvisasi ya. Two strangers meeting in a bar Two strangers meeting in tomorrow night. Emma sampai duluan di bar hotel yang mereka janjikan. Sementara Dave agak telat sedikit nih karena ada kemacetan di jalan. Sambil menunggu Dave datang, Emma pun dihampiri oleh laki-laki parubaya. Opa-opa gitu, bukan opa-opa Korea ya, tapi opa-opa udah tua. Dan mengajak ngobrol sambil mau kenalan. Ya, namanya juga di bar ya kan, ada perempuan cantik sendirian, ya dideketin cowok genit lah. Kayak pengalaman siapa tuh? It's not a lie. Gak berapa lama kemudian, Dave tiba di tempat tersebut. Melihat istrinya diganggu oleh aki-aki genit, Dave duduk agak jauh dari Emma. Karena kan udah perjanjian ya, mereka seolah-olah gak kenal. What can I get you? I'll do an old fashioned. Lalu aki-aki genit itu pergi ke toilet. Dave pun menghampiri Emma. Sesuai rencana, mereka berkenalan seperti baru ketemu di bar tersebut. Jack. Alice Overby. Yes, please. Jack Dawson.
Gak berapa lama, aki-aki genit tadi datang lagi ke mereka berdua dan join ngobrol sambil mentraktir minuman Dev dan Emma. Lagi caper aja si aki-aki ini ya. Should have warned you. As long as I can remember, Bob. It is Alice, isn't it? Considerable charms. Setelah minum, aki-aki tadi pun pergi. Dev dan Emma kembali sesuai rencana. Setelah ngobrol bungkus, check-in deh. Actually, here's getting a look. Setibanya di kamar, bukannya hoha-hohe seperti rencana, Dev malah tertidur. Ternyata Emma sudah memasukkan obat tidur ke dalam minuman Dev pada saat mereka minum bareng dengan aki-aki tadi. Ini ada maksudnya ya. Setelah Dev tertidur, Emma pergi ke kamarnya aki-aki tadi. Ternyata aki-aki tersebut adalah seorang pembunuh bayaran juga. Dan ternyata Emma menjadi incaran sebuah organisasi yang bernama Safrain. Dan aki-aki genit tadi mengancam akan menyerahkan Emma ke organisasi yang dimaksud kalau dia tidak mengikuti permintaannya. Permintaan aki-aki ini adalah meminta persenan setiap kali Emma melakukan pembunuhan. Dengan ancaman kalau Emma tidak turuti keinginannya, maka dia akan melaporkan Emma ke organisasi Safrain itu. Seperti apa organisasi Safrain itu ya? Dan siapa pemiliknya? Dan kenapa mengincar Emma? Nanti kita akan jelaskan ya, tonton terus sampai selesai. Bukannya mengiyakan permintaan aki-aki tersebut, tapi Emma malah sengaja mengajak ngobrol terus untuk mengulur-ngulur waktu. Ya, Emma ternyata sudah curiga dari awal dengan aki-aki ini. Pada saat mereka pertama kali ketemu di bar, Emma memasukkan racun ke dalam minumannya pada saat mereka minum bareng di bar. Lethal. Efek dari racun tersebut adalah aki-aki ini akan dimulai dengan kehilangan penglihatan dan suara, dan sisanya kehilangan nyawa. Oh, Bob. My friend, shots are never in before you lost your speech. Just came up here to make sure you hadn't called our friends. Emma mengira aki-aki ini sudah mati, namun ternyata belum. Cuman sudah mengalami buta dan tuli karena efek racun tersebut. Kemudian Dev terbangun dari tidurnya dan menelepon Emma. Di saat yang sama, aki-aki tersebut mencoba untuk membunuh Emma. Tapi Emma berhasil mengalahkannya dan aki-aki tersebut pun akhirnya mati. Keesokan harinya, Dev mendapatkan kabar dari adiknya bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap seorang pria parubaya di hotel tempat mereka kemarin. Dan berdasarkan rekaman CCTV, ya mereka berdua ini orang yang terakhir yang berbicara dengan pria parubaya itu. Dev pun panik dan segera mendiskusikan ini kepada Emma tanpa dia ketahui bahwa istrinya inilah yang membunuh pria tersebut tadi malam. Jadi sampai saat ini Dev belum mengetahui ya kalau istrinya ini ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. Di satu sisi, Emma memberitahukan kepada Dev bahwa besok dia akan pergi ke negara bagian Amerika, yaitu Boise. Panggilan pekerjaan dari Raj yang sebelumnya dia bilang ke Dev bahwa itu adalah mentornya di dunia konsultan seni. It's gonna be okay. Coming down at the same time, and I just that college. Yeah, no, it's everything is happening all at once, and it's all like. Padahal tujuan Emma untuk pergi adalah untuk membereskan kasus Safrain tersebut, bahwa dia sudah tidak mau lagi menjadi pembunuh bayaran dan mau hidup tenang bersama keluarganya. Karena keberadaan dia dan suaminya yang dia sembunyikan selama 7 tahun ini akhirnya ketahuan juga. Okay, sure, Mom. Pada malam hari saat di parkiran, Dev ditangkap oleh NYPD dengan dakwaan pembunuhan terhadap pria parubaya di hotel kemarin. Karena memang dia dan Emma yang berbicara terakhir dengan aki-aki tersebut. Dev pun diwawancarai oleh kedua polisi tersebut untuk dimintai keterangan. Ia memang bukan dia pelaku pembunuhan itu ya. Tiba-tiba seorang wanita masuk ke ruangan tersebut, yaitu special agent dari IITC atau Safrain. Ternyata wanita ini adalah salah satu dari agensi dari organisasi yang mencari dan mengincar Emma. Hal mengejutkan terjadi, ternyata
Dev mendapat informasi orang yang memiliki nama Emma Rayburn tersebut bukanlah istrinya. Pemilik nama Emma tersebut ternyata sudah meninggal sekitar 8 tahun lalu. Dev semakin terbingung-bingung siapa sebenarnya orang yang dinikahinya selama ini. Agen wanita yang baru masuk itu juga menambahkan bahwa telah terjadi pembunuhan di Buenos Aires, Argentina. Dan profil yang membunuh itu adalah istrinya. The local union leader was found murdered in Argentina last Wednesday. Dev semakin tercengang dan bertambah bingung seakan tak percaya. Agen wanita tersebut juga memberitahu kepada Dev bahwa pria parubaya yang mati di hotel kemarin juga seorang pembunuh bayaran dan sudah melakukan 30 pembunuhan internasional. Ditambah lagi profil Raj yang katanya Emma mentornya di konsultan seni ternyata adalah calo atau perantara dari tugas-tugas yang dilakukan oleh Emma. Siapa sebenarnya istriku ini? Apa mungkin ini kayak film di Indosiar ya? Istriku ternyata bukan istriku. Mungkin dalam hati si Dev seperti itu ya kan? Ternyata nama asli istrinya adalah Anna Peller, buronan pembunuh bayaran internasional yang paling dicari. Sedih, kecewa, campur aduk berkecamuk sudah perasaan si Dev. Sorry. What? Mother. Sesampainya di rumah, Dev menggeledah barang-barang tersembunyi milik Emma. Betapa kagetnya Dev ternyata menemukan beberapa paspor palsu milik Emma dan juga senjata laras panjang. Lalu scene berpindah, ternyata Emma bukan berada di Boise, negara bagian Amerika. Dia berada di Jerman menemui Raj dan bercerita bahwa dia akan segera membereskan masalah Sovereign yang mengejarnya, supaya dia bisa hidup tenang bersama keluarga kecilnya dan berhenti untuk menjadi pembunuh bayaran. Your wife. Yeah, well, that's not exactly. Last thing you should be doing, fighting in Tel Aviv. You know that. Di tengah perjalanan, mereka ternyata diikuti oleh beberapa anggota Sovereign. Ya, karena jejak Emma dan Raj sudah ketahuan oleh organisasi tersebut. Emma mencoba melarikan diri dari kejaran anggota Sovereign ini. Dan satu persatu anggota organisasi itu berhasil dia lumpuhkan. Kemudian Emma melanjutkan melarikan diri kembali ke mobil Raj. Tapi salah satu anggota Sovereign sempat menembak mobil mereka. Raj membalas tembakan itu, namun naas, Raj ternyata terkena tembakan dan meninggal. Di sisi lain, Dev menelpon salah satu kontak kartu nama di kotak penyimpanannya Emma. Dan ternyata itu nyambung ke teleponnya Raj yang sudah mati barusan. Di obrolan tersebut, betapa kecewa dan sedihnya Dev kepada Emma bahwa selama ini Emma memang membohongi dirinya dan anak-anak mereka. Sebenarnya tujuan Emma adalah semata-mata untuk membahagiakan keluarga, karena memang penghasilan sebagai pembunuh bayaran uangnya gede ya kan. Lalu Dev memutuskan untuk menyusul Emma ke Berlin walaupun sudah dilarang, tapi ya karena penasaran dia mau mendengar langsung apa yang terjadi sebenarnya. Dan dia akan ikut membantu sebelum istrinya ini mati di Jerman, itu kekhawatirannya. Dave, don't. So, I'm coming to Berlin. Dev pun berangkat ke Jerman. Ya, akhirnya mereka bertemu di sebuah cafe di Berlin. Emma pun cerita sejujurnya tentang siapa dirinya ke Dev. Ternyata ayahnya Emma dulunya adalah seorang secret service atau pas pampres ya kalau di Indonesia, dan mendirikan sebuah dinas keamanan swasta yang diberi nama Sovereign.
Ya, ternyata ayahnya Emma lah pendiri organisasi yang saat ini sedang mencari dirinya. Dan perempuan yang sempat mengintegrasi Dave kemarin adalah salah satu dari agen ayahnya Emma yang bernama Gwen Carver. Jadi jangkauan Sofren ini sudah terlalu jauh ya, bahkan masuk ke dalam tubuh kepolisian dan militer di Amerika. Setelah ayahnya terbunuh pada saat tugas, Gwen Carver inilah yang mengambil alih organisasi tersebut dan merekrut Emma. Gwen juga yang melatih Emma biar bisa menjadi pembunuh bayaran profesional dan menjadi salah satu agen terhebat yang Sofren miliki. Makanya saat ini Sofren masih menginginkan dirinya untuk bergabung. Tapi Emma malah memilih jatuh cinta dengan Dave dan menikah. Itu membuat Sofren tidak terima kalau salah satu agen mereka keluar dari organisasi tersebut. Emma pun berjanji dengan Dave begitu urusan dengan Sofren ini selesai, dia akan berhenti menjadi pembunuh bayaran dan melanjutkan hidup dengan Dave dan anak-anak mereka. Lalu tiba-tiba beberapa agen Sofren datang ke tempat tersebut. Get your hands up. Emma dan Dave dibius lalu pingsan. Saat terbangun dari pingsannya, Emma berada di sebuah villa di tengah hutan. Villa ini merupakan markas dari organisasi Sofren. Saat dia keluar kamar, betapa kagetnya dia melihat kedua anaknya ada di sana dan sedang bermain dengan Gwen. Di satu sisi, suaminya sendiri sedang disekap di sebuah ruangan. Lalu anak buah Gwen mengajak kedua anaknya Emma untuk pergi bermain. Di sini kita tahu ya, ternyata alasan Gwen menculik Emma adalah untuk mengajaknya kembali bergabung di organisasi yang dibentuk oleh ayahnya itu. Ya, karena memang Emma adalah agen pembunuh bayaran terbaik yang dimiliki oleh organisasi ini. Is that what you need? Take out dishwasher pods at Target with... You've acted out. Lalu Gwen menyuruh Emma untuk membunuh suaminya sendiri supaya Emma tidak terikat lagi dengan keluarganya dan bisa kembali ke organisasi mereka. Di satu sisi ini bertujuan untuk membuat naluri membunuh Emma kembali dengan mengabaikan perasaan terhadap siapapun, bahkan suaminya sendiri. Ya, kalau pembunuh bayaran itu memang harus terpisah dengan perasaan ya, kalau enggak kan enggak jadi profesional. Karena tidak punya pilihan, kalau dia tidak melakukan itu maka anaknya akan dibunuh. Emma pun melakukan apa yang diminta oleh Gwen. Jadi pilihannya anak atau suami. Emma pun mengajak suaminya untuk berjalan-jalan keluar. Tapi di satu sisi tetap diawasi oleh sniper. Antisipasi Emma berbelot. Maka sniper siap untuk membunuh mereka berdua di tempat. Dan Emma mengetahui hal tersebut, bahwa mereka sedang dipantau sniper. Lalu Emma memeluk Dave dan dor menembaknya. Dave pun langsung tergeletak di tempat. Kemudian datang seorang agen lain untuk mengecek dan memastikan bahwa Dave sudah mati. Begitu momen yang pas, Emma mengambil pistol si agen tersebut dan menembaknya mati di tempat. Lalu Emma mendatangi si sniper yang memantau mereka dari jauh dan juga membunuhnya. Ternyata Dave masih belum mati ya, karena Emma ini pembunuh bayaran profesional. Sebelumnya dia sudah memberitahu suaminya bahwa dia akan menembak di bagian yang tidak mematikan dan menyuruh suaminya untuk berpura-pura mati supaya dia bisa melakukan sesuai dengan yang direncanakannya. Ya, walaupun ditembak di bagian yang tidak membuat mati, tapi tetap sakit juga ya. Namanya juga ditembak. Beda cerita kalau ditembak pacar. Itu sih menyenangkan. Lanjut. Lalu Emma memberitahu kepada Dave untuk pergi menyelamatkan anak mereka di ruangan bermain dan memberinya sebuah pistol bius sebagai senjata. Pretty like you're not gonna need it. Okay. Good, point and shoot. Got it. Point and shoot. Emma. Sedangkan Emma pergi menemui Gwen karena memang Gwen adalah biang keroknya. Kan gak mungkin Dave yang berhadapan dengan Gwen ya, bisa mati duluan dia. Aksi pun dimulai.
berhasil menembak anggota Gwen yang menjaga anak mereka. Di satu sisi, Emma juga berhasil membunuh pegawai Gwen yang lumayan tangguh. Kemudian Emma melanjutkan perburuan memburu Gwen ke tengah hutan. Saling tembak-menembak antara keduanya terjadi. Siapakah yang akan menang? Ya jelas Emma lah ya kan, namanya juga pemeran utamanya. How well you taught me. Emma meninggalkan Gwen yang terkapar di tengah hutan tersebut dan kembali menjemput keluarganya. Dan film pun mamat yang berakhir happy ending. Seperti cerita-cerita yang dibuat-buat sih filmnya ya, tapi tetap ada hikmah yang bisa kita ambil. Yaitu bagaimanapun menggiurkannya pekerjaan atau uang yang didapat, tetapi harus mengorbankan keluarga, jangan dilakukan ya, tetaplah kembali ke keluarga. Ada lagunya tuh, harta yang paling berharga adalah keluarga. Jangan sampai satu album pula aku nyanyi di sini ya kan. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Tinggal tekan tanda lonceng, gratis loh, nggak bayar kok. Wassalamualaikum. Sayonara.